Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini topik pembicaraan kita kembali mengenai Pandora, atau lebih tepatnya aksesoris yang bisa kita tambahkan kepada Pandora itu sendiri. Seperti yang para umat audio ketahui, kalau kita sudah menambahkan Pandora itu, tentunya kita bisa merubah suara dan memodifikasi suaranya itu sesuai dengan selera dan keinginan para umat audio. Karena kita itu bisa menciptakan suara sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan yang paling penting, Pandora itu sebetulnya dia memiliki fleksibilitas yang memungkinkan kita untuk menciptakan masing-masing preset atau memori settingan itu beberapa bisa kita simpan ke dalam Pandora. Cara yang paling umum untuk melakukan akses terhadap settingan ini tentunya kita harus membuka laptop dan melakukan loading terhadap settingan tersebut. Atau kita bisa menggunakan yang namanya controller supaya kita itu bisa mengakses settingan tersebut. Dan sekarang kita itu sudah ada controller baru tipe CT1.5. Buat para umat audio yang masih belum tahu, kita nanti akan menjelaskan lebih lanjut apa sih sebetulnya kegunaan dari controller ini dan kenapa controller baru ini bisa memberikan fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan controller dari tipe-tipe yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan controller yang kita sandingkan dengan Pandora yang kita gunakan untuk menciptakan suara terbaik di mobil kalian. Jadi pertama kita tentunya harus melihat fungsi dari controller itu sendiri. Jadi sebetulnya basicnya tuh ada 4 fungsi. Kita jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah volume control. Jadi ketika controller ini menyala, dia itu secara otomatis akan menampilkan tampilan pertama yaitu Master Volume Control. Sebetulnya kita bisa bilang ini adalah Preamp Control. Gunanya kontrol ini, kita itu bisa menyesuaikan suara yang bisa kita seimbangkan dengan head unit yang kita gunakan. Jadi misalnya, kalau kalian itu merasa head unit kalian itu volumenya baru keluar setelah kita itu nilai di head unitnya itu besar, kita bisa mengatur controller untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dengan memutar knobnya. Jadi kita seimbangkan, kita tinggikan volume preamp yang ada pada controller sehingga kita itu tidak perlu menjangkau nilai yang lebih tinggi pada head unit. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian merasa head unit kalian itu volume rendah udah kencang banget, kalian itu bisa rendahkan volume pada controller sehingga kita bisa menciptakan keseimbangan yang lebih baik dan volume output dari head unit itu preampnya juga atau outputnya bisa kita seimbangkan sehingga kita itu lebih optimal dalam menghasilkan suaranya. Kemudian bagian kedua adalah bass level control. Jadi ini juga penting. Setiap lagu itu memiliki karakter bass yang berbeda-beda. Tentunya pada zaman dahulu kalau kita menggunakan monoblock atau amplifier khusus buat subwoofer, biasanya disediakan unit kontrol bass yang bisa kita putarkan untuk meningkatkan kuantitas dari bass yang akan kita dengarkan. Jadi si subwoofer itu bisa kita pelankan atau kita kencangkan. Pada controller, kita itu bisa mengakses fitur tersebut, fitur bass control tersebut pada menu yang keduanya. Jadi kita klik sekali, dia itu akan muncul volume bass control. Perlu diperhatikan, kita tidak perlu adanya double bass control. Jadi kalau kalian itu ingin menggunakan alat peningkat kekuatan subwoofer, terutama dari kuantitasnya, pastikan pilih salah satu aja. Pilih yang kontrol bass yang ada pada unit power tersebut, atau kita bisa menggunakan yang ada di controller. Kemudian fungsi controller yang berikutnya, yaitu input selector. Perlu kita ketahui, Pandora itu dilengkapi dengan berbagai macam input. Ada high level input, kalau kita pakai kabel plug and play itu biasa high level. Ada low level input, yang biasanya kita gunakan kalau kita menggunakan head unit aftermarket yang ada RCA output. Kemudian juga ada yang namanya optical input. Jadi zaman sekarang head unit Android yang kualitas suaranya jelek, biasanya kalau solusinya dari Poison Store, kita itu menggunakan head unit Android yang punya optical output supaya kita bisa memanfaatkan optical input yang ada pada Pandora. Kemudian si Pandora juga ada Bluetooth input dan tentunya ada DSD input.
Yang paling terakhir itu nanti untuk si 28 khusus. Fitur ini bisa kita akses pada si unit controller. Jadi kalau kita itu misalnya mau mencari input yang tepat, yang tadinya kita itu harus buka laptop dulu untuk memindahkan input, kita tinggal akses dari sini. Itu bisa langsung kita lakukan tanpa harus buka-buka laptop yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian fungsi yang keempat adalah preset recall. Jadi seperti yang kita sudah bilangkan yang dari pertama tadi, si Pandora itu memiliki memori preset yang bisa kita save atau bisa kita taruh di dalamnya sampai 9 preset. Kalau kita tadinya itu untuk mengaksesnya butuh juga membuka laptop dan melakukan loading, dengan melakukan saving di 1, 2, 3, 4, sampai 9 tadi, kita bisa mengaksesnya langsung dari si controller. Ini gunanya apa? Jadi kalau kalian itu memiliki sumber lagu yang berbeda-beda, ada yang umat audio yang suka dengarkan lewat USB, ada yang biasa pakai Spotify, ada yang masih juga menggunakan CD, itu semua kualitasnya berbeda-beda. Jadi kita sebetulnya sering sekali mengatur Pandora itu ada settingan 1, 2, 3 buat source atau sumber yang beda-beda. Dari CD kah, dari USB kah, atau dari dia koneksi Bluetooth secara langsung ke Pandora atau langsung ke head unit. Itu hasil suaranya bisa sangat berbeda-beda. Dan kita butuh dengan cepat mengakses settingan-settingan tersebut. Jadi kita tidak terpaku pada satu settingan saja. Dengan preset recall ini, kita itu bisa langsung memanggil setiap settingan dengan menggunakan unit controller. Sekarang kita akan masuk ke dalam fitur yang terbaru yang dimiliki oleh controller VPR 1.5 CT ini, yaitu merupakan music player. Jadi ini hanya tersedia pada tipe-tipe Pandora tertentu saja. Untuk pada kasus ini adalah VPR 2.8. Kalau kita lihat pada bodinya VPR 2.8 ini terdapat input USB. Dari input itu kita bisa langsung mencolokkan flash media storage atau USB yang kita miliki langsung ke bodinya si 2.8 supaya kita bisa langsung mengakses musik-musik di dalamnya. Jadi kita mengakses lagu dan foldernya itu bisa langsung tertera pada layar 1.5 CT ini. Kalau kalian lihat dari segi fisiknya, yang membedakan dia dengan controller-controller tipe edisi sebelumnya, dia itu ada fitur tombol play, forward, sama reverse. Dengan demikian, kita itu bisa langsung memilih lagu, mencari folder, dan juga langsung memainkan lagu tersebut direct dari Pandora tanpa kita harus menggunakan head unit. Karena dengan fitur itu, maka kita tidak bisa mengontrol volume suaranya dari head unit. Tentunya, kenapa ada volume control sama bass control, level control juga pada CT 1.5 ada maksudnya. Kalau kita memang ingin memainkan lagunya langsung dari VPR 2.8. Dan yang paling penting, kalau kita itu mengkoneksikan gadget kita Bluetooth langsung ke 2.8, fitur forward dan reverse-nya juga untuk memilih lagu juga bisa berfungsi. Jadi tangan kita itu akan terbebas dari handphone. Kita tinggal connect handphonenya, taruh aja handphonenya. Biasanya itu kan kalau connect handphone langsung ke Pandora, kita main-mainin handphone, atau mobil jalannya miring. Itu hati-hati, bisa terjadi kecelakaan. Sekarang kita akan berbicara mengenai generasi controller yang didukung oleh CT 1.5 ini. Sebelumnya di papan tulis sudah kami lihat ada beberapa generasi yang dikenal oleh Poison Store, yaitu mulai dari VPR 1.2 CT, VPR 1.3 CT, VPR 1.4 CT, versi A dan B. Ini semua diperuntukkan buat prosesor Pandora tipe-tipe sebelumnya. Jadi yang sudah didukung oleh VPR 1.5 CT ini adalah prosesor pertama 2.4, yang kedua VPR 2.8 yang memiliki media player support direct. Jadi kita bisa langsung memainkan lagu di 2.8. Kemudian yang berikutnya adalah VPR 4.6 MK3 yang generasi kedua.
Jadi ingat, kita sebelumnya sudah buat video di mana kita menunjukkan bahwa sudah ada update dari si VPR 4.6 MK3, di mana dia sekarang sudah memiliki 6 channel input high level. Itu yang didukung oleh 1.5 CT ini. Kemudian VPR 4.12 HD, dan yang pure prosesor adalah VPR 3 HD. Jadi jangan sampai kalian salah memilih prosesor, langsung main beli CT 1.5, tapi kalian itu misalnya masih punyanya VPR 4.6 MK3 yang Gen 1. Itu harus pakai VPR 1.4 CT. Kemudian ada dua versi berbeda pula, tipe A dan tipe B. Itu kalian harus perhatikan supaya jangan sampai salah pilih. Jadi itulah generasi-generasi Pandora yang cocok dengan VPR CT 1.5 ini. Satu hal yang patut diperhatikan oleh para umat audio, tentunya yang cukup istimewa dari controller ini adalah dia tadi memiliki kemampuan untuk bus level control. Si fitur bus level control ini tentunya yang paling pertama adalah harus diaktifkan dulu dari software Pandora yang kita gunakan. Jadi kalau kita itu tidak mengaktifkan fitur tersebut, menentukan channel yang mana yang akan menjadi jalur subwoofer dan kita bisa melakukan kontrol terhadap level bassnya. Pada saat kita itu masuk ke dalam mode volume bass, waktu kita putar potensinya itu tidak akan ada yang berubah. Jadi itu harus diaktifkan dulu melalui softwarenya. Dan yang paling penting dari semua prosesor yang support untuk VPR 1.5 CT ini, mereka itu membutuhkan MCU update paling baru. Jadi jangan heran atau jangan panik kalau tiba-tiba CT 1.5 kalian itu ada melakukan salah baca atau dia itu tiba-tiba menghapuskan seluruh settingan yang ada pada Pandora kalian. Kalian itu berarti prosesornya masih belum diupdate. Bukannya tidak bisa jalan atau rusak, bisa jalan. Tapi harus kalian update prosesornya, jangan sampai itu dilupakan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang paling terakhir yang sangat krusial, yaitu dari segi harganya. Kalau dari controller Pandoranya, itu harga rata-ratanya dari versi-versi sebelumnya, baik yang 1.2, 1.3, 1.4 dan sebelumnya, itu harganya itu rata-rata di bawah 500.000. 400 gede lah, 475.000 kalau tidak salah. Tetapi kalau yang satu ini, yang 1.5 CT ini harganya itu di 975.000. Harganya 2 kali lipat karena dia juga memiliki fitur untuk melakukan kontrol terhadap file-file yang kita mainkan dari si prosesor 2.8. Ya memang ini hanya tersedia untuk prosesor 2.8 saja. Jadi kalau kita memainkan file media dari si VPR 46 MK3 HD 24 atau yang 412, itu kita harus membeli VHR2 external media player yang juga termasuk di dalamnya ada fitur controller juga. Dengan adanya penambahan fitur seperti itu, maka harganya meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi para umat audio sekalian, harap perhatikan controller ini harganya juga cukup mahal, tetapi banyak fitur yang bisa kita akses sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan hasil suara terbaik di setiap lagu atau source yang kita mainkan melalui si Pandora ini. Jadi para umat audio sekalian, sekian saja video kita mengenai si controller yang ada tersedia untuk kita tambahkan kepada unit Pandora yang kita pasang di dalam kendaraan. Fungsi-fungsinya ada, terutama ada 4, untuk volume, bass level, input selector, preset recall, dan untuk tipe 28 ada music player. Yang tentunya harus kalian tidak boleh lewat dari perhatian adalah supportnya untuk prosesor yang mana saja. Jadi prosesor lamanya Phenom itu tidak support untuk si CT 1.5 ini karena ada controller-controller yang tiba-tiba sebelumnya. Jadi tidak semuanya support. Yang lama-lama tidak support, yang baru-baru saja yang support. Yang 36 ini dia itu pakainya CT 1.3.
Jadi jangan sampai salah, meskipun ini ada di sini tertampang, ini hanya untuk menggambarkan bahwa si 3.6 itu pakainya tipe yang berbeda, tipe 1.3. Jadi para sobat audio sekalian, itu aja informasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fosen Channel.